Nah, lengkap? Sudah lengkap ya? Nggih. Sudah, Baik, Bapak. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Tentukan siapa yang menjadi moderator, kemudian not tulisnya. Tentukan nanti kalau hasil diskusinya siapa yang sosiokultur mana yang akan Bapak Ibu angkat yang dapat menebalkan laku murid. Selamat berdiskusi, Bapak Ibu. Nggih, Bapak, terima kasih. Ayo dimulai. Nggih, monggo Bapak Ibu, monggo Ibu-ibu dimulai. Tadi disuruh memilih moderator, kemudian memilih untuk siapa yang mencatat diskusinya. Nggih. Monggo. Berarti siapa yang mau menjadi moderator dulu, Ibu-ibu? Yang jadi moderatornya mau siapa ini? Sama yang penulisnya, yang mau nulis. terus penulis habis itu apa tadi ya? Satu lagi ya? Yang menyampaikan kayaknya, Bu. Pemateri, begitu. Bu Febri, monggo Bu Febri, Bu Tri, Bu Ami, Bu Oke. Untuk moderatornya Nggih siapa? Mau Bu Evi atau Putri atau Bu Ami atau Budi atau saya? Nggih monggo. Monggo yang kerja saja, siapa aja nanti kan bergiliran. Misalnya Bu Febri dulu boleh, silakan nggak apa-apa. Untuk moderatornya Nggih. Iya, boleh silakan. Sama penulisnya siapa, monggo. Tahu yang lain monggo. Bu Evi Berarti yang moderator. mau dibahas tentang itu nopo nggih? Nah, tadi milih salah satu nopo? Bukan, yang dibahas itu yang pertama bagaimana pemikiran. Dari ketiga pilih salah satu nopo nggih, Bu? Itu yang ketiga Nggih. Nggih, yang ketiga itu Tadi pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu nggih, nggih, betul.
Untuk Iya, yang monggo pertama kan kira-kira kayaknya tiga-tiganya mau pilih. dibahas, Bu. Nggih, Terus yang tiga-tiganya soal dibahas. ketiga Betul. itu lah baru kita ngambil satu kesepakatan Betul. mau yang ditebalkan yang apa begitu. Nggih. Oh, Ini Bu, dijawab kan Oke, katanya nomor satu apa, masing-masing Iya. berpendapat, kayaknya kayak gitu. Ya, jadi semuanya nanti kita bahas, terus ambil salah satu yang paling yang kita unggulkan yang mana gitu. Yang bisa nanti diterapkan. Iya, betul, betul. Jadi semuanya supaya berpendapat, kayaknya begitu. Iya, betul. nah berarti Jadi mandu aja dulu. Oke, berarti itu kan apa? Kita nanti di sini membuat PPT, kemudian presentasi apa gimana, nggih? Kayaknya hasilnya begitu, Bu. Hasil akhir Nggih, dari kan tadi itu. ada visualnya, alat bantu berupa Iya. visual. Mungkin memang diminta untuk membuat PPT nopo nggih? Nggih. Iya, nantinya Untuk begitu presentasi. sepertinya. Mm-mm. Nggih, Putri sebagai moderator, nanti saya penulis enggak apa-apa. Ya, baiklah. Kalau Oke, gitu, yang penting saya jangan penulis maksudnya itu loh. Ya, ya wis bismillah lah. Bismillah nggih, Ibu-ibu. Nggih, Iya. monggo. Ibu, semangat. Semangat. Cocok semuanya ini apa tidak? Semuanya semangat. Ya, Ya. semangat. Ayo. Iya, iya. Mohon maaf, Ya. ini saya lagi nyambi ngomong, jadi Ya, aja, Bu. ya Enggak baiklah. apa-apa, Bu. Nggih. iya ini anak-anak kan pada kumpul, jadi ini dari tadi mau ngomong nggak? Masih Dia ribut. boleh PPT, boleh Canva, boleh video. Itu Iya, tuh ya, dari ya, software itu. siap. Ya. Monggo Nggih. Putri. Nggih, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk kelas B yang semuanya adalah ibu-ibu, kita akan berdiskusi tentang yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural dengan Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf ini sedikit grogi, saya ulangi nggih. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kemudian yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 3 soal tersebut. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama itu dulu, mungkin dari teman-teman silahkan berpendapat, nanti akan kita rangkum hasilnya dan kepada Bu Febrina nanti akan menuliskan dan membacakan hasilnya. Sinten rumin ingkang berpendapat? Nggih, Bu. Monggo Bu Evi. Ya, terima kasih Putri sudah diberikan kesempatan waktunya. Menurut saya sih, apa sih kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda sejalan dengan pemikiran KHD? Menurut saya itu konteks sosial kultural daerah kita itu memiliki kekayaan yang unik, memiliki dan nilai-nilai, tradisi, adat istiadat dan norma sosial yang menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Itu menurut saya. Terima kasih Putri. Sami-sami Bu Evi, monggo untuk ibu-ibu yang lain. Monggo Bu Ami. Untuk pertanyaan yang pertama, kekuatan konteks sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di daerah saya, ya,
di pedesaan itu ada yang namanya kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Itu. Jadi kerja bakti yang dilakukan di lingkup RT, kemudian RW, di musola atau masjid, dan kemudian juga kerja bakti atau gotong royong bisa di pesarean, ya, ketika mau menghadapi bulan puasa, Idul Fitri dan sebagainya. Jadi itu yang menurut saya selain dari tadi yang disebutkan oleh Ibu Evi, yaitu adat istiadat dan keunikan di daerah masing-masing. Contoh konkret yang tempat saya itu gotong royong. Begitu Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu Febrina tadi, monggo Ibu. Mohon maaf masih unmute Ibu. Oke, mohon maaf Ibu. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara kearifan budaya lokal, di mana di sini kita sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global seperti itu. Pendidikan yang harus menghormati kearifan budaya lokal. Misalkan di tempat kita ada apa, nah kita harus menghormati budaya lokal tersebut seperti itu. Harus menghormati, seperti itu Bu. Monggo. Berarti dari pendapat tadi Bu Evi tentang pertanyaan yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau Bu Evi tadi tentang kekayaan yang unik, kemudian Bu Ami tentang kebersamaan di antaranya kerja bakti dan lain-lain itu. Kemudian untuk jawaban dari Bu Febrina tentang pendidikan kearifan lokal atau budaya itu, Bu Febrina. Mungkin saya sedikit menambahkan yang tadi saya baca itu, misalnya tentang religius. Di daerah saya itu ada kegiatan ngaji bareng gitu. Jadi ada yasinan, ada tahlil, ada baca Quran, itu juga ada. Itu juga mungkin masuk dari salah satu konteks sosiokultural yang ada di daerah saya. Kemudian ada juga kebersamaan. Seperti yang tadi Bu Ami ngendika, kalau di tempat saya itu kebersamaannya itu kalau misalnya kerja bakti. Jadi setiap 1 bulan itu ada kerja bakti 1 kali gitu, bareng-bareng setiap hari Minggu. Ada juga kerukunan. Untuk kerukunan itu di daerah saya itu misalnya ada yang sakit, nanti kita bareng-bareng nengok gitu. Ada juga tentang adat itu. Terus ada yang nun sewu hajatan. Ibu-ibu di daerah saya atau bapak-bapak itu alhamdulillah sangat guyup. Jadi ketika ada yang hajatan atau ada yang punya pekerjaan itu misalnya mau mantu atau mau nyepiti gitu, kita guyup bareng-bareng, kondangan bareng gitu. Terus mungkin ada juga tentang kesopanan, sikap. Di daerah saya juga alhamdulillah untuk sikap kesopanan juga termasuknya bagus. Jadi kita itu sering mengadakan kegiatan yang di situ kita itu ada semacam duduk bersama gitu loh, duduk bersama yang muda menghormati yang tua, kemudian yang tua menyayangi yang muda, itu juga mungkin termasuk salah satu kategori kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami. Terus ada juga mungkin dari sikap kekeluargaan, yaitu tadi ketika ada sesuatu kita nanti akan membahasnya dengan cara bermusyawarah. Itu saya sedikit menambahkan untuk kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah saya. Jadi sebenarnya untuk kekuatan ini sangat banyak gitu. Untuk yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sudah sejalan dengan pemikiran
Ki Hajar Dewantara. Begitu Ibu-Ibu. Silakan untuk yang menambahkan, mumpung masih banyak waktu. Ya, silakan untuk Bu Dwi Kurnia. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin menambahkan, nggih, kebetulan saya dengan Bu Ami itu sedaerah, nggih, bahkan berdekatan ya Bu Ami, nggih. Jadi apa yang ada di cuma beda RT saja mungkin se-RW nggih, Bu. Nah, itu sama, nggih, namun saya akan menambahkan yang tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Nah, ini saya mau menambahkan tentang kearifan budaya kuda lumping di tempat saya, nggih Bu Ami, nggih, kebetulan kalau ada Epic ya Bu ya, hajatan, nggih, betul, apa kuda pasti. lumping atau ebek, nggih, betul, nggih, kalau ada hajatan di sini mesti mereka pada nggih carane kalau tidak itu nggih apa harus padahal itu mahal loh, padahal sampai berjuta-juta nggih. Nah, itu mereka masih nggih masih kental dengan nopo tradisi yang seperti itu nggih. Jadi itu budaya ya kearifan lokal budaya nggih di daerah saya itu masih banyak yang menggunakan kalau hajatan terutama hitanan nggih, kemudian itu mesti napa nggih Bu Emi nanggap ebek napa nggih Bu Emi? Nggih, Nggih, nanggap jadi epic. nggih. Nah, kebetulan di sini itu ada pawangnya mungkin nggih, Bu Ami. Jadi kalau itu sering terdengar nggih. Nah, kebetulan di tengah-tengah dari itu terdengar benar-benar apa kalau ada hajatan berarti nanti ada ebek seperti itu. Itu sering sekali, nggih. Itu masuk di daerah saya seperti untuk yang lain masih sama, nggih. Itu guyub, rukun, nggih, gotong royong itu ya secara umum sama, nggih. Itu pendapat saya, nggih. Terima kasih. Di tempat Ada saya lagi pun yang juga ingin? ada kuda lumping, Gih. Sebenarnya bukan cuma di tempatnya Bu Dwi dengan Putri, di tempat saya di sini Nah, juga itu, masih ada budaya lokal nggih, kuda lumping. nggih. Kuda lumping, nggih. Itu termasuk ya, Bu, termasuk berarti Gih, nopo nggih nilai kearifan budaya nopo nggih yang gih. turun temurun nggih Penghormatan tradisi terhadap kearifan budaya lokal, Gih, betul. Iya. nggih Karena untuk nguri-uri budaya, malah nanti kalau tidak ada yang nguri-uri malah nanti bisa hilang. ya betul Ya, betul Bu. Intinya tradisi berarti nggih Bu, nggih sudah menjadi Iya, betul. tradisinya. Nggih. Ada lagi yang ingin menambahkan Ibu-ibu? Monggo silakan. Atau mau kita simpulkan dulu berdasarkan dari apa yang sudah kita bahas? Nggih Bu, disimpulkan saja dari yang pertama itu kan tadi habis sudah pemaparan dari teman-teman langsung disimpulkan dulu buat nopo. Nggih. Monggo kepada Bu Febrina, hasil diskusi kita disimpulkan dulu untuk soal yang nomor 1. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Tri untuk tadi hasil dari yang telah kita diskusikan. Apa kekuatan konteks sosial kultural? Yang pertama menurut dari Bu Evi sendiri yaitu adalah memiliki kekayaan yang unik, ada nilai-nilai tradisi, adat dan membentuk pilar yang kuat di dalam masyarakat. Dan yang kedua ada dari Bu Amit sendiri yaitu di pedesaan ada kegiatan gotong royong atau kerjasama di mana di situ gotong royongnya bisa berupa kerja bakti di lingkungan RT, RW atau bahkan di pesarean khususnya pada bulan tertentu yaitu di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Dan selanjutnya ada dari saya sendiri yaitu adalah menghormati kearifan budaya lokal. Kemudian ada pendapat dari Bu Tri Hasanah, di mana di sini dari Bu Tri Hasanah menyebutkan adanya religius.
kemudian kedua kebersamaan, yang ketiga kerukunan, yang keempat kesopanan, dan yang kelima adalah kekeluargaan, dan yang terakhir adalah pendapat dari Bu Dwi Kurnia Setiasih, di mana kekuatan dari sosial kultural yaitu adanya kearifan budaya lokal yaitu kuda lumping. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menjadi kekuatan konteks sosial kultural di daerah kita yaitu daerah Purbalingga seperti itu. Terima kasih atas pemaparan yang hasil diskusi tadi kepada Bu Febrina. Baiklah Ibu-Ibu semuanya, kita lanjutkan kembali untuk diskusi yang kedua, yaitu, sebentar saya buka dulu. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, mungkin siapa yang akan berpendapat, monggo, nanti kita bergantian satu persatu. Silakan untuk raise hand. Baiklah, saya dulu ya. Ini nanti kita bisa bareng-bareng mana yang terbaik nanti yang kita ambil. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda gitu. Di sini untuk pendapat saya itu melalui kegiatan penguatan karakter yang tadi sudah kita sebutkan di soal nomor 1, yaitu religius tadi, yang contohnya itu berdoa bersama, kemudian bersedekah dan lain-lain. Kemudian untuk gotong royong tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Aming, yang ada kerja bakti, kemudian bersih-bersih pemakaman dan lain-lain. Kemudian untuk nasionalis, yang nasionalis itu mungkin ketika kita melakukan kegiatan bersama tentang tadi misalnya gotong royong gitu ya, itu kan salah satu budaya kita yang semua daerah pasti melakukannya, kerja bakti itu. Dan sebagainya nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Kemudian melalui pembiasaan mungkin ya, jadi di sekolah-sekolah itu pasti ada slogan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu. Itu di kelas-kelas kita pasti ada semuanya, Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya, karena itu sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang tadi itu ketika ada orang sakit akan ditengok, kemudian ketika ada orang hajatan kita akan bareng-bareng memberikan doa atau kondangan gitu ya, istilah orang Purbalingga atau orang Jawa. Itu dari saya sekilas, nanti bisa ditambahkan atau didiskusikan, diambil yang terbaik. Terima kasih. Siapa yang akan menambah, monggo. Silahkan Bu Dwi Kurnia. Oke, baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin berpendapat ke ibu-ibu semuanya, karena kita grup Sri Kandi, jadi ibu-ibu semuanya, kebetulan saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal
yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah. Oke, izin saya berpendapat. Yang pertama yaitu kita menerapkan konsep tripusat pendidikan, yang salah satunya itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tripusat pendidikan itu berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter pendidikan yang baik. Nah, konsep ini dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal, kearifan budaya daerah asal yang relevan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ami, gotong royong, kemudian Putri kebersamaan, dan saling membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis itu yang berlandaskan kemandirian, dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan itu contohnya cinta tanah air dan kecintaan kita terhadap budaya lokal. Kemudian yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Dalam hal ini kita hidup di negara yang sudah beraneka ragam, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Itu menurut saya, monggo dilanjutkan yang lain. Silakan Bu Ami. Ya, Nun sewu, saya sepakat dengan pendapat ibu-ibu semua, hanya menambahkan bahwasanya bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Ini saya memfokuskan untuk yang murid Bu, untuk mungkin di lingkungan sekolah. Seperti tadi yang Ibu Trihasana sebutkan, bahwasanya sekolah pastilah selalu melakukan kegiatan seperti pembiasaan Ibu, ada pembiasaan yang berkaitan dengan religius, di antaranya ada sholat zuhur berjamaah, sholat duha, kemudian pagi hari itu mengadakan kegiatan membaca ataupun menghafalkan juz 30. Kemudian kegiatan yang menumbuhkan karakter kesopan santunan seperti tadi Trihasana juga sebutkan tentang pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, ditambah 1S lagi Bu, sekarang tambah sedekah, jadi 6S, senyum, salam, sapa, dan sedekah. Yang biasanya sedekah itu kita terapkan ketika hari Jumat Bu, ada itu Jumat Bu. Kalau sekarang sih kita agak mungkin agak khawatir kalau memungut uang untuk kepada siswa, tetapi untuk melatih diri siswa agar mau bersedekah, biasanya ada Jumat sedekah Bu, itu yang OSIS yang itu terapkan. Kemudian di kegiatan murid untuk menimbulkan karakter yang bagus juga kebiasaan menggunakan bahasa. Pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan dan sebagainya lah. Kemudian mungkin untuk pembelajaran bahasa Jawa dilatih anak-anak untuk menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan ragam unggah-ungguh yang benar gitu. Itu mungkin pendapat dari saya. Jadi yang intinya itu untuk fokus ke siswa itu untuk menimbulkan karakter yang baik dengan berbagai macam pembiasaan yang ada di sekolah. Satu lagi untuk meningkatkan rasa nasionalisme juga seperti pembiasaan sekolah ada upacara dan lain sebagainya itu. Begitu, terima kasih.
Terima kasih kepada Bu Ami. Monggo untuk ibu-ibu yang ingin menambahkan lagi, silakan. Tidak ada? Oh, Bu Nggih, Esti, sebenarnya silakan. mohon maaf nggih. Sebenarnya jawaban dari ibu-ibu semua sama dengan apa yang saya pikirkan seperti tadi kalau misalkan di sekolah pasti ada yang namanya pembiasaan pagi seperti berdoa bersama yang istilahnya terpusat di ruang khusus, kemudian ada pembiasaan juga pada saat pulang sekolah, ada doa bersama, kemudian setiap Jumat kita melakukan pembiasaan yang berbeda-beda, mungkin ada pembiasaan literasi, pembiasaan kesehatan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga gotong royong di sini kebetulan juga sangat-sangat bagus. Terus juga kebersamaan dan yang terakhir adalah menghargai perbedaan karena kebetulan di sekolah kami di sini di SMP Negeri 2 Purbalingga bukan hanya yang ngapunten beragama Muslim, beragama Islam, namun juga ada yang beragama Nasrani, Katolik dan lain sebagainya seperti itu. Okay. Terima kasih kepada Bu Febrina. Silakan Bu Ami, barangkali ingin menambahkan. Ya, menambahkan tadi ada menghargai perbedaan Bu. Dilalah di SMP saya itu ada satu siswa ya yang kecil sekali loh Bu loh ya. Kalau itu mungkin kalau yang dia punya di rumah termasuk orang yang kaya mungkin disekolahkannya di SLB dan lain sebagainya. Tapi kan karena anak di desa jadi tetap bersekolah di sekolah umum. Nah, itu kami ibaratnya mengarahkan pada siswa-siswa untuk tidak membuli ya atau melakukan perundungan kepada siswa-siswa yang notabene itu postur tubuhnya kecil ya dan pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan teman yang lain. Jadi menghargai perbedaan itu merupakan salah satu kontekstualisasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan di sebuah sekolah. Itu Bu. Terima kasih kepada Bu Ami. Mungkin untuk yang berkaitan dengan memperkenalkan budaya daerah di sekitar kita, tadi kan baru satu yang kuda lumping. Nah, mungkin bisa ditambah oleh ibu-ibu yang lain, ditambahkan lagi, mungkin tidak hanya kuda lumping, ada apa lagi gitu, misalnya ada makanan khas daerah kita apa atau apa gitu. Silakan barangkali ibu-ibu ada yang ingin menambahkan. Ini di rumah atau di sekolahan, Putri? Ini untuk di rumah dan di sekolah boleh. Intinya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang tentang budaya gitu, kebudayaan. Tadi kan ada kuda lumping, kemudian kalau di tempat saya ada sholawatan, itu juga sekarang budaya. Iya. Jadi kalau ada orang hajatan, kalau yang nun sewu Islamnya itu sudah tingkat tinggi, itu maksudnya sudah ngalim gitu ya, itu tidak nanggap kuda lumping, tapi menanggapnya itu sholawatan. Jadi mengundang kiai atau gus-gus gitu yang terkenal. Nanti ditampilkan di tempat hajatan tersebut gitu. Jadi kan ada kuda lumping, ada sholawatan, mungkin ada budaya yang lain tentang makanan atau tentang nopo lah gitu, yang ada di daerah Purbalingga gitu ibu-ibu. Kearifan lokal yang bisa ditonjolkan gitu, silakan. Kalau sekarang menurut saya, maaf Bu Rina, di tempat saya di tempat dinas saya di sana Bumi Sari itu anak-anak sekarang itu lebih ke sholawatan jadi mereka itu berbondong-bondong membawa bendera kemudian menyanyikan lagu Wali Songo itu yang sholawatan itu sekarang luar biasa lagi marak malah saya suka itu daripada kudang lumping jadi sholawatan itu lagi menonjol lah, lagi viral di tempat saya. Kemudian untuk makanan, kira-kira di Bobocari apa Bu Ami nggih? Gula apa Bu Ami? Gula itu. Gula Jawa di tempatnya Putri juga gula nggih. Terus yang kira-kira kalau gula Jawa sekarang di Bobocari itu tidak banyak penderes.
karena kelapanya sudah pada ditebang. Mungkin kalau di tempat Putri lah merepet banyak gitu nggih, Bu. Nggih, di tempat Nggih. saya malah ada gula serbuk. Itu sampai ekspor ke luar negeri, Bu. Jadi Gula semut, Bu? Iya, gula serbuk. Jadi gula yang dibikin kayak tepung itu. Gula semut. Iya, kalau di tempat saya namanya gula serbuk, sayang. Iya. Nggih. Sebenarnya ini ya Ibu-ibu ada rahasia yang ingin saya ungkap. Sebenarnya aku dengan Mbak Dewi itu kakak adik. Tapi dari kemarin pura-pura aja nggak kenal gitu. Tapi hari ini saya Yang kakaknya yang mana, Bu? Yang kakaknya yang mana ini? Oh ya, ya yang Putri ya, Dewi Bu? dong, Mas yang teri. Ya Allah. nggih. Coba tebak. Ayo, Ayo, Mami. Dewi sama Putri kok. Nomor 2 yang Bu Dewi. Dewi dulu baru Tri, Mas. Tri dulu. Iya, betul. Hebat toh. Nah, klik tuh. Kalau itu ilmiah betul Bu Ami. Dwi 2, Tri itu 3, betul nggih. Jadi ya betul itu nggih. Lanjut lagi Bu, nggih. kalau di daerah saya banyaknya singkong. Oh, singkong. Iya, singkong. Oh iya itu. Singkong juga banyak ya, Bu. Iya, Coba, tapi silakan, kalau Bu Elvi. Singkongnya. kalau di sini itu jadi cuma pada pangkalan singkong, nanti ada intinya yang orang-orang sini tuh pengepulnya nanti dikirim dari daerah mana saja kirim ke sini kayak gitu. Kalau untuk itu di sini juga banyak nasi jagung. Gini kok nasi Iya, kalau jagung Bu Evi sih di mana, Bu? Tempat tinggalnya? di Nangka Sawit Kejobong. Oh, iya kalau daerah sana terkenal. Oh, Itu nggih. memang daerah singkong. Kemarin juga waktu bikin itu saya ketemu Putri waktu bikin BNI pembukaan Putri Kasana. Oh iya. Pas di itu ya Bu, yang pas dia ada Pak Satpam itu ya Bu. Iya, iya. Masya Allah. Karena belum kenal Bu, jadi kan ya kayak gitu masih malu-malu. Nggih, Iya kemarin bareng ya Bu ya. nggih, kemarin bareng. Berarti intinya ini itu ya Bu, makanan yang dari khas dari Purbalingga bukan dari daerah masing-masing. Ya intinya kan Purbalingga itu kan luas, ada 18 kecamatan. Itu Kayak jenengan itu ke Mangkok, Kejobong Ya, itu. Kejobong. Itu jenengan kan di sana banyak penghasilnya itu banyak menghasilkan ubi ya singkong itu. Singkongnya itu dibuat apa di sana? Kalau di sini diekspor Bu, maksudnya singkongnya itu dikirim nanti ke pabrik. Di sini cuma menampung saja dalam bentuk singkong biasa. Kayak gitu. Oh, jadi hanya penanam gitu ya? Penampung. Oh, penampung. Oh iya, karena mau diekspor itu ya, Bu? Iya, kayak gitu. Oh, iya. Nggih. Baiklah, berarti Mbok sudah ini ya, maksudnya Mbok terlalu lama karena nanti kan harus membuat kesepakatan mana yang mau diambil gitu. Sekarang kepada Bu Febrina untuk membacakan hasilnya. Silakan Bu Febrina. Terima kasih atas waktunya Ibu. Untuk yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu dan selanjutnya. Di sini tadi ada jawaban dari Putri Hasanah, pendapat beliau yaitu yang pertama melalui kegiatan penguatan karakter di sekolah, di mana ada kegiatan religius, gotong royong, kemudian nasionalis, dan itu semua dilakukan melalui kegiatan pembiasaan. Kemudian yang kedua ada jawaban dari Bu Dwi Kurnia, di mana kegiatan tersebut menerapkan tripusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kemudian ada menghargai perbedaan. Selanjutnya ada pendapat dari Bu Ami, yang pertama yaitu sama dengan jawaban Putri Hasanah melalui kegiatan pembiasaan, di mana ada sholat zuhur berjamaah, sholat duha, kemudian membaca Al-Quran juz 30. Selanjutnya ada 5S yang ditambahkan dengan 1S lagi yaitu sedekah. Kemudian ada pembiasaan bahasa, ada antara pembiasaan bahasa Jawa. Selanjutnya ada jawaban dari Bu Evi Subekti yang menambahkan tadi ada singkong, makanan, nggih. Itu. Kemudian ada selawatan. Mohon maaf penambahan dari Bu Tri Hasanah, di mana kegiatan lebih ke budaya lokalnya. Yang pertama tadi ada kuda lumping, ditambahkan dengan yang kedua adalah selawatan, mungkin untuk beberapa muslim yang tidak suka
kegiatan kuda lumping. Selanjutnya ada makanan. Tadi di tempat Bu Trihasana nggih ada gula serbuk, napa nggih? Selanjutnya ada dari tempatnya Bu Evi, yaitu adalah nasi jagung dan ubi. Tadi penghasil ubi terbesar napa nggih di pool, kemudian diekspor ke mungkin ke luar kota atau ke luar negeri seperti itu. Dan dari saya sendiri yaitu adalah menghargai perbedaan, bukan hanya untuk orang yang beragama Muslim, namun juga untuk orang-orang yang beragama non-Muslim, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Dan melalui tadi yang sudah kita bahas bersama, mungkin saya sedikit bisa menyimpulkan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang melalui banyak kegiatan-kegiatan penguatan karakter, di mana peserta didik mungkin bukan hanya cakap dalam intelektual, namun juga memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih kepada Bu Febrina yang sudah menyimpulkan dengan lengkap-lengkap. Terima kasih, Nggih. Selanjutnya kita akan membahas untuk soal yang ketiga, yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, dari tadi yang sudah kita bahas, nanti kita akan membuat kesepakatan, yaitu mengambil salah satu dari beberapa pendapat teman-teman yang semuanya adalah betul, semuanya adalah bagus gitu ya. Saya bacakan sekali lagi. Sepakati laku kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, monggo dari kita berlima, kita akan mengambil salah satu kesepakatan dari semuanya itu, mana yang akan kita ambil, yang akan kita terapkan begitu. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Oh ya, Bu Dwi, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari apa yang dibahas tadi, nggih, perilaku murid, nggih, jadi apa yang kita harus menyepakati atau sepakat satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah, itu menurut saya itu lebih ke pembiasaan, nggih. Pembiasaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ami, Putri, Bu Febri, Bu Evi, nggih, sudah kita sepakati bareng-bareng, itu pembiasaan pembiasaan yang dilakukan oleh murid-murid kita di pagi hari, yaitu saya nambahkan Asmaul Husna tadi kan, surat-suratan pendek, nggih. Kemudian berdoa, kemudian literasi, nggih, membaca. Nah, itu di tempat saya itu Asmaul Husna, nggih, itu pembiasaan yang itu. Kemudian yang lain saya hanya itu saja menambahkan yang harus kita tebalkan, nggih, kita sepakati bersama-sama, yaitu pembiasaan yang dilakukan oleh murid kita pada pagi hari untuk mengisi, untuk pra persepsi, nggih, untuk setiap hari dilaksanakan, nggih. Monggo itu yang menurut saya, monggo yang lain ditambahkan. Terima kasih kepada Bu Dwi. Silakan untuk ibu-ibu yang lain. Ya, silakan kepada Bu Evi untuk menambahkan pendapatnya. Terima kasih Putri. Iya, saya juga sepakat Bu dengan Bu Dwi. Itu apa yang diambil itu nanti kalau itu pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah. Karena itu kan merupakan hal-hal yang positif, baik juga. Kemudian pembiasaan itu juga sering dilaksanakan di sekolah. Saya lebih sepakat ke itu pembiasaan.
Ya, terima kasih kepada Bu Evi. Selanjutnya kepada Bu Ami. Ya, silakan Bu Ami. Saya juga sepakat dengan Bu Dwi dan Bu Evi tentang pembentukan karakter yang baik pada siswa selain pada dalam proses pembelajaran. Itu tadi jam ke-0 Bu nggih, sebelum pembelajaran dimulai ada pembiasaan berbaris di depan kelas, berdoa, membaca Asmaul Husna ataupun membaca suratan pendek. Kemudian itu menyanyikan lagu Indonesia Raya juga Bu, atau lagu-lagu nasional ataupun lagu daerah itu juga bisa dimasukkan. Jadi berdoa dulu, menyanyi, baru membaca suratan atau Asmaul Husna. Itu kalau diterapkan itu akan meningkatkan karakter siswa mencintai atau lebih mencintai nusa dan bangsa, menghargai negeri, nggih. Dan untuk yang membaca suratan pendek dan itu untuk menambahkan nilai religius untuk keagamaan siswa. Plus sekarang kan digalakan literasi, Bu, kegiatan literasi, ada Kamis literasi ataupun hari apa, masing-masing sekolah itu berbeda dan masing-masing kegiatannya itu pun berbeda pula. Ada yang mungkin membaca di dalam kelas dengan meminjam buku-buku di perpustakaan, ada yang mungkin di pojok-pojok baca yang sudah ada sekolah-sekolah yang punya sendiri, nggih. Mungkin juga dengan literasi dan numerasi yang lain yang berbeda-beda lah, nggih, masing-masing sekolah punya programnya. Dan juga tadi untuk kegiatan religius yang perlu ditingkatkan, mungkin kegiatan sholat wajibnya, ya, yang mungkin yang sekolah-sekolah yang sudah punya masjid besar mungkin bisa untuk menerapkan kegiatan sholat wajib berjamaah, tapi lingkupnya besar loh, berapa kelas langsung bisa masuk. Tapi kalau seperti saya sekolahnya kan kecil nih Bu nggih, terus musolanya juga kecil, itu jadi harus bertahap lah, ada kloter-kloternya. Dan sekarang kesulitan kita mungkin menyadarkan para siswa untuk taat sholat. Jadi harus jenenge anak niku nggih, harus dioprak-oprak terus niku, harus niku. Pembiasaan-pembiasaan itu sangat bagus untuk diterapkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Bu Ami. Selanjutnya Bu Evi akan menambahkan lagi. Silakan Bu Evi. Kalau di sekolah saya Bu juga ada literasi digital juga, dan juga ada pembiasaan sholat duha itu jamnya pada saat istirahat pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Evi. Berarti rata-rata hampir setiap sekolah sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Seperti di tempat saya juga ada, setiap pagi itu sebelum jam pelajaran dimulai, pertama baris dulu. Setelah itu berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian kalau istirahat itu karena punya masjid tapi kecil, jadi musola, itu ada jadwal. Misalnya untuk hari Senin nanti jadwalnya kelas 6, hari Selasa kelas 5, hari Rabu kelas 4 gitu. Itu untuk melaksanakan sholat duha setiap istirahat. Kemudian untuk setiap hari Jumat juga kegiatannya itu sudah ada jadwalnya. Misalnya untuk Jumat pertama kegiatan Jumat literasi. Nanti anak-anak disuruh menampilkan ada tarian, ada baca puisi atau bercerita seperti itu. Kemudian untuk minggu kedua biasanya kita senam. Minggu ketiga nanti kegiatannya adalah mendengarkan hitobah atau khutbah gitu. Dan minggu keempat baru kegiatannya Jumat sehat seperti itu. Itu yang biasa kami lakukan di sekolah. Barangkali Bu Febrina mau menambahkan, silakan sebelum nanti menyimpulkan. Sebenarnya jawabannya juga secara keseluruhan sama, Bu. Penanaman budi pekerti istilahnya seperti itu. Bagaimana caranya istilahnya membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik seperti itu. Sama saya jawabannya. Terima kasih kepada Bu Febrina. Selanjutnya dari kesepakatan bersama untuk menyimpulkan dari soal yang ketiga, yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang
dapat diterapkan. Nah, dari pendapat kita berlima, kami berlima, tadi semuanya menyimpulkan bahwa kesepakatan yang akan kita ambil, yang akan kita terapkan di sekolah adalah pembiasaan. Dan untuk ureanya akan disampaikan oleh Bu Febrina tentang pembiasaan yang tadi sudah diusulkan oleh semua teman-teman. Silahkan Bu Febrina. Baik, terima kasih atas waktunya Putri. Untuk yang pertama tadi dari Bu Dwi Kurnia, pembiasaan yang dilakukan peserta didik, seperti penambahan ada pembacaan Asmaul Husna. Selanjutnya juga dari, mohon maaf kalau misalkan saya ada beberapa yang kurang karena jawabannya sama, Terus kemudian dari Bu Evi juga pembiasaan yang baik dalam pembentukan karakter, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mungkin lagu-lagu nasionalisme yang lain, karena di situ bertujuan untuk meningkatkan karakter kuat siswa terhadap nasional. Terus kemudian ada nilai religius tadi, ada pembacaan ayat suci, surat-surat penghafalan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ada juga Asmaul Husna, terus kemudian juga ada penerapan sholat wajib berjamaah. Mungkin sholat zuhur mungkin bagi sekolah-sekolah yang memiliki masjid yang besar yang dapat menangkup seluruh peserta didik, seluruh murid seperti itu. Terus kemudian tadi di setiap ada dari Bu Tri Hasanah yang terakhir, yaitu tadi ada di setiap hari Jumat melakukan pembiasaan positif yang bahkan dari Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga sampai Jumat yang terakhir, di mana tadi Jumat pertama mungkin ada di literasi, ada mungkin siswa-siswi diminta untuk menari atau mungkin membaca puisi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kesepakatan kita bersama untuk menjawab pertanyaan soal nomor 3 adalah pembiasaan yang baik seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dari hasil jawaban ini mungkin nanti akan kita buat PowerPoint, kemudian nanti divideokan gitu biasanya, kalau tidak salah tadi seperti itu. Nanti kita akan berbagi tugas lagi supaya semuanya itu nanti bekerja sama kados ngaten. Ini tadi waktunya sampai jam berapa ya Bu? Saya tadi kurang menyimak. Sampai jam 15 atau jam berapa? Jam 3, jam 15, jam 3. Oke, berarti masih ada waktu seperempat jam. Masih ada waktu seperempat jam untuk mengerjakan ini hasilnya seperti itu. Mungkin nanti bisa di-share hasilnya sama Bu Febrina. Jadi nanti kita misalnya nomor 1 tadi siapa yang akan mengerjakan, kemudian nomor 2, kemudian setelah nomor 1 dan 2 hasil kesepakatannya. Kalau semuanya sudah, nanti akan kita buat semacam PowerPoint atau nanti semacam vlog gitu. Yang jelas nanti kita berbagi tugas supaya semuanya itu bekerja sama, kados ngaten Ibu-ibu. Ada yang ingin menambahkan usulan? Silakan Mbak. Ya itu di Pak Fasil itu di komentar itu media boleh PPT, Canva video dan lain-lain. Itu ada mungkin yang tadi kita bahas dibuat video atau Canva atau PPT, kemudian nanti dipresentasikan di sini atau bagaimana kira-kira atau itu nanti di luar membuat medianya di luar ini diskusi. Sedikit menambahkan Ibu, mungkin di LMS untuk presentasi ada waktunya sendiri Nabongi, tapi sepertinya Nabongi. Sebentar. Oh, ini jawaban dari Pak Lukman. Presentasi di Rukol 2. Oh, siap. Berarti ini mungkin diskusinya memang sampai pukul 15, kita kurang 15 menit. Berarti kurang diskusi kembali nopo nggih? Iya. Jadi setelah kegiatan ini kita itu hasil diskusinya kita buat PPT gitu mungkin. Dan nanti untuk presentasinya di pertemuan yang kedua gitu. Betul. Ya. Jadi ini
Mungkin bisa pakai itu ya, pakai share screen itu Bu Febrina. Dari hasil tadi nanti kita kerjakan bareng gitu. Boleh, Bu. Supaya nanti tinggal dibuat PPT gitu, pakai Canva kan nanti insya Allah lebih mudah. Kayak gitu Bu Nggih. Febrina. Ya. Di jawaban yang tadi ini nanti saya fotokan, boleh Ibu, nanti saya kirimkan ke grup, begitu? Oh iya boleh difotokan nanti Ya, dikirim ke grup. Nggih. Nggih. Kemudian Biar untuk nggih, silakan. Nggih, sampun. Ditentukan saja yang mau membuat medianya, apa mau video, Canva, atau PPT itu, biar kita nanti jelas, maksudnya nanti yang kedepannya mau presentasi di Rukul 2 kita sudah siap, seperti itu. Iya, berarti untuk hasil yang tadi sudah jelas nggih, kesimpulannya. Kemudian nanti kita buat PPT-nya dulu. Nah, kita bagi tugas lagi. Yang akan membuat PPT siapa, kemudian yang akan presentasi siapa, begitu. Jadi nanti semuanya kebagian. Karena tugas kelompok ini kan tidak cuma 1 kali, kita sampai 6 bulan ke depan. Jadi kita buat seadil-adilnya supaya semuanya merasakan kados ngaten. Monggo, siapa yang akan membuat PPT-nya dulu untuk tugas yang pertama ini? Dan siapa yang akan presentasi dulu untuk tugas yang kedua nanti? Gitu. Monggo, bisa raise hand. Mungkin kalau untuk sekedar membuat PPT saya bisa Ibu. Kalau misalkan ini nggih pakai Canva saja nggih. Nggih, pakai Canva Nggih, dikasih nggih, musik saja. siap. Nanti Nggih. saya ini Bu, apa namanya, kolaborasikan Canva yang saya buat, kemudian mungkin dari Putri, Bu Dwi, Bu Ami atau Bu Ibu Menambahkan, bisa nggih. bantu, nggih. Seperti itu, nggih. Nggih. Siap. Nggih. Ya, berarti untuk yang membuat PPT nanti Bu Febrina. Kemudian untuk tugas selanjutnya yang akan presentasi ini siapa? Silakan. Karena nanti semuanya juga akan kebagian gitu. Hanya giliran saja mau yang pertama atau yang keberapa gitu. Silakan. Ini untuk yang Enggak apa-apa, Bu. Mana? Saya insya Allah siap presentasi. Ya, oke, baik. Jadi dari hasil musyawarah kali ini, untuk yang membuat PPT nanti Bu Febrina, kemudian yang mempresentasikan nanti Bu Dwi pada pertemuan rukul kedua gitu. Ya, begitu napa? Nggih. Untuk hasilnya nanti bisa di-share ke grup kecil kita. Kados ngaten. Nggih, siap. Nggih. Ada yang ingin berpendapat lagi Ibu-ibu, silakan. Mumpung masih ada waktu, tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi. Atau Bu Febrina, tolong dibacakan hasilnya dari nomor 1 sampai kesepakatannya. Biar nanti semuanya ada gambaran, oh seperti itu gitu. Hasilnya yang tadi. Silakan Bu Febrina. Untuk hasil yang pertama tadi dari pertanyaan yang pertama, apa kekuatannya? Yaitu dari Bu Evi sendiri tadi jawabannya yaitu memiliki kekayaan yang unik, ada nilai-nilai tradisional, ada nilai tradisi, adat istiadat, dan di mana adat istiadat dan tradisi tersebut dapat membentuk pilar yang kuat bagi masyarakat. Kemudian untuk yang kedua jawaban dari Bu Ami, kekuatannya yaitu adalah yang pertama di pedesaan, adanya kegiatan gotong royong dan kerja bakti, di mana kegiatan gotong royong dan kerja bakti tersebut dilaksanakan di lingkungan RT atau RW, bahkan biasanya pada saat bulan-bulan tertentu, mungkin menjelang Idul Fitri atau menjelang Idul Adha, ada yang namanya kegiatan kerja bakti membersihkan pesarean. Kemudian ada jawaban dari saya, yaitu adanya penghormatan terhadap kearifan lokal, budaya lokal. Dan selanjutnya ada jawaban dari Putri Hasanah, di mana Putri mengatakan berpendapat bahwa adanya pembiasaan, yaitu pembiasaan religius, kemudian ada kebersamaan, kerja bakti,
kemudian ada kerukunan, nggih, mungkin kalau ada teman yang sakit bareng-bareng untuk menjenguk, kemudian adanya kegiatan gotong royong sama seperti jawaban dari Bu Ami. Selanjutnya adanya kesopanan, di mana mungkin yang muda menghormati yang tua, yang lebih tua seperti itu, dan selanjutnya menghormati sesama, antar sesama. Selanjutnya yang terakhir ada kekeluargaan, yaitu membahas mungkin kalau misalkan ada sesuatu permasalahan dibahas secara bersama-sama, musyawarah seperti itu. Selanjutnya dari Bu Dwi Kurnia Setiasi, adanya kearifan lokal yaitu adalah kuda lumping, tradisi kuda lumping. Itu yang kekuatan yang pertama, jawaban yang pertama. Selanjutnya yang kedua, lebih ke peserta didik, yaitu ada jawaban dari Putri Hasanah. Yang pertama adalah melalui kegiatan penguatan karakter, di mana kegiatan penguatan karakter itu mungkin dibagi menjadi yang pertama ada religius, kemudian yang kedua ada gotong royong, kemudian ada nasionalis, kemudian melalui pembiasaan-pembiasaan ada 5S, dan selanjutnya adanya kegiatan kunjungan kepada orang yang sakit. Itu jawaban dari Putri Hasanah tadi. Kemudian yang kedua jawaban dari saya yaitu adalah menghargai perbedaan, di mana mungkin yang muslim menghormati yang non-muslim ataupun sebaliknya. Dan selanjutnya ada jawaban dari Bu Dwi Kurnia, di mana Bu Dwi Kurnia tadi menyebutkan bahwa kekuatan tersebut berasal dari penerapan Tripusat Pendidikan yang merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya ada menghargai perbedaan sama seperti jawaban saya. Selanjutnya dari jawaban Bu Ami, selalu melakukan kegiatan pembiasaan, mungkin kegiatan pembiasaan sholat zuhur berjamaah, kemudian sholat duha bareng-bareng juga berjamaah. Selanjutnya ada kegiatan literasi, dan di mana tadi Bu Tri Hasanah menyebutkan 5S, tadi senyum, salam, sopan santun, dan lain sebagainya, tetapi dari Bu Ami Agustin menambahkan tadi ada 5S plus 1S, yaitu adalah sedekah. Selanjutnya ada pembiasaan bahasa Jawa, seperti itu tadi. Selanjutnya ada tambahan lagi dari Bu Evi tentang makanan apa tadi, yaitu adalah nasi jagung, kemudian adanya pengepul ubi yang di mana ubi tersebut diekspor ke luar, seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir yaitu adalah kita semua sepakat bahwa satu kesepakatan bahwa kita akan mengambil pembiasaan, di mana pembiasaan tersebut diharapkan untuk bisa memperbaiki karakter peserta didik, seperti itu. Pembiasaan mungkin tadi pembiasaan religius, kemudian literasi, kemudian ada nasionalisme, bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari, mungkin bisa ditambahkan untuk menyanyi lagu nasionalis yang lain. Kemudian tadi ada dari jawaban Putri Hasanah, di mana bahkan pembiasaan tersebut sudah istilahnya sudah disatukan dalam 1 bulan, sudah terbentuk dalam 1 bulan. Mungkin dari Jumat pertama peserta didik melakukan pembiasaan literasi, atau Jumat yang kedua, Jumat yang ketiga, sampai Jumat yang terakhir, seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bu Febrina yang sudah membacakan hasil musyawarah untuk kelompok B pada pagi hari ini. Selanjutnya ada satu tugas lagi yang harus kita musyawarahkan, yaitu tugas yang akan memberi umpan balik atau pertanyaan ke kelompok lain. Nah, jadi petugasnya ada 3 ternyata. Yang pertama nanti yang membuat PPT, yang kedua nanti yang mempresentasikan, dan yang ketiga petugas yang akan memberi umpan balik atau pertanyaan ke kelompok lain. Silakan. Untuk tugas ini barangkali Bu Ami apa ya kayaknya? Kayaknya Bu Ami sudah siap ini. Bagaimana Bu Ami? Iya, enggak apa-apa, Bu. Bu Ami Kersa? Nggih. Nggih, boleh. Nggih. Terima memberi kasih. Pertanyaan, Bu, nggih, untuk memberi pertanyaan. Ya, tugasnya memberi pertanyaan atau umpan balik kepada kelompok lain. Ya, terima kasih untuk diskusi hari ini. Alhamdulillah waktu yang diberikan oleh Fasil kepada kita itu pas banget. Sekarang sudah pukul 14.57. Dengan pokok bahasan 3 soal tadi sudah kita sepakati bersama.
dan sudah kita bagi tugas juga untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih kepada Bu Febrina yang sudah bersedia untuk membuatkan PPT-nya. Kemudian terima kasih kepada Bu Dwi Kurnia yang sudah bersedia untuk menjadi petugas presentasi. Kemudian kepada Bu Ami Agustin. Terima kasih yang sudah bersedia untuk menjadi pemberi umpan balik atau memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Untuk petugas selanjutnya kan nanti kita bergantian Bu Evi, jadi jangan senyum-senyum dulu. Nanti juga akan kebagian semuanya. Terima kasih untuk musyawarah. Gimana? Ya silakan Bu Evi, mau menambahkan? Enggak, nanti kan ada dapat jadwal lagi Bu. Ya, nanti ini kan baru pertama kali kita kerja kelompok. Sampai 6 bulan ke depan kita akan bersama terus. Kados ngaten. Nggih, jadi terima kasih. Alhamdulillah kegiatan musyawarah hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga untuk kegiatan yang kedua dan seterusnya lancar semuanya. Kepada Pak Lukman, monggo barangkali akan menambahkan. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Terima kasih. Cekap, Bu. Terima kasih kepada Pak Lukman yang selalu akan mendampingi kegiatan-kegiatan kita dan kepada Pak Fasil. Setelah kegiatan ini kita bagaimana lagi Pak Lukman? Setelah ini Bapak dan Ibu akan masuk ke room yang berarti yang pertama, main room. Iya, baik Bapak. Ya, nanti ya. Kita cek dulu yang ruang sebelah untuk berhenti dulu. Inggih Bapak. Putri dan teman-teman, ini sepertinya nanti kalau ada pertanyaan, kita harus siap jawaban juga ini. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain kalau misalnya ada pertanyaan mau dijawab satu orang atau bagaimana lah ya yang kira nanti bisa menjawab atau bagaimana ya ini nanti kita sepakat seperti itu, nggih. Nggih, pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Dwi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kita nanti bekerja sama. Siapa yang paham tentang pertanyaan tersebut, dia yang menjawab gitu. Jadi saling bekerja sama intinya. Tidak harus si A, si B itu yang bertugas, tidak. Karena pertanyaan itu kan sifatnya fleksibel gitu ya. Kadang pertanyaan tersebut Bu Febrina yang menguasai atau Bu Ami atau bahkan Bu Dewi gitu. Jadi tidak harus si A atau si B yang menjawab, tapi semua saja yang merasa mampu menjawab boleh menjawab dulu gitu. Nanti kalau nggak ada yang menjawab lah baru kita bekerja sama gitulah. Intinya kan di sini ada HP nggih. Nanti bisa kita manfaatkan untuk saling bekerja sama di kelompok kecil kita gitu. Siap. Atau mau bagaimana ini kesepakatannya teman-teman? Ya betul Bu. Betul sekali. Dan nanti itu kan juga ada tadi yang memberikan umpan balik atau pertanyaan kepada kelompok lain. Dan kalau diberi kesempatan ada 2 atau 3 pertanyaan, ya mungkin kita beberapa teman mempersiapkan pertanyaan. Begitu Bu. Tidak mungkin tidak cuma 1, ini ada 2 atau 3. Ibu-ibu silahkan keluar dari room ini kembali ke room utama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berarti kados ngaten mawon nggih Bu Ibu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kita menjawabnya bergantian saja. Ngaten nggih? Silakan keluar dari room ini masuk ke kelas yang awal, kelas A. Terima kasih. Monggo.